saya berdiri, Anda juga berdiri terus. Enggak lah. Hai, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kebalikan ya, zaman ini sudah akhir zaman, semuanya jadi kebalikan ya. Di zaman Yesus mengajar di bukit ya, Yesus yang duduk. Di sini pembicaranya yang berdiri, pendengarnya duduk. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin memperkenalkan co-pilot saya, Marcel. Mari kita berikan tepukan buat dia. Sebentar kalau saya udah capek, saya duduk di sana dan main-main keyboardnya, Marcel yang berdiri di sini. Shalom saudara-saudara. Salam Thanksgiving. Terima kasih Pak Pastor Yongki, Ibu Yongki sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani jemaat di sini. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa jemaat ini suka ngisi kursi di belakang. Mungkin di depannya terlalu mahal Pak, harganya. Coba kita kasih mereka insentif kalau duduk di depan dapat sesuatu yang gratis atau apa ya. Atau nanti kalau gereja BMC New York sudah memiliki satu gedung, saya juga kasih saran arsiteknya itu bikin kursinya supaya nanti itu bisa terus turun begitu. Yang duduk di belakang kita pencet ada dari depan, yang dari belakang langsung akan turun ke depan. Saya kepingin sekali loh ya. Yang saya kadang suka ngancam, yang duduk di belakang kalian akan cepat diberangkatkan ke surga. Atau mungkin juga saya mau bilang, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 baris, yang 5 baris pertama jamin masuk surga, yang lain belum tentu. Nah, jangan, wah ya, yang tepuk tangan yang duduk di depan nih. Saya pun tidak terlalu impress dengan yang duduk di depan ini, karena mereka duduk di baris kedua, padahal masih ada banyak tempat di baris pertama ini. Yang grup baris kedua, baris ketiga ini mereka di bagian nyaris. Nyaris berada di baris pertama, tapi sekarang duduk di baris kedua, baris ketiga. Nah, namun demikian, mari kita membukakan firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan sampaikan kepada Anda ayat firman-Nya ya. Nah, tapi saya memperkenalkan dulu judul khotbah saya hari ini. Unshakable. Tidak tergoncangkan. Apabila saya memikirkan kata unshakable atau tidak tergoncangkan ini, saya teringat tentang perumpamaan Tuhan Yesus di akhir khotbah di bukit. Membandingkan 2 rumah. Satu rumah yang dibangun di atas pasir, satu lagi rumah yang dibangun di atas batu. Dua-dua rumah ini dibangun dengan bahan yang sama. Jadi rumah ini kelihatan dari luar ya, tampaknya sama. Dan untuk sekian lama dalam kondisi cuaca yang tenang, dua-dua rumah ini kelihatannya sama aja. Tetap berdiri tegak. Tapi apabila terjadi badai, dan kita tahu saudara dalam hidup kita akan terjadi badai yang tidak terduga ya. Apabila terjadi badai menimpa dua-dua rumah ya. Baik rumah yang dibangun di atas pasir maupun rumah yang dibangun di atas batu. Karena membangunkan sesuatu di atas fondasi yang benar tidak membuatkan hal tersebut bebas dari kena badai. Dalam hidup ini Tuhan baik, tapi hidup ini belum tentu baik. God is good, but life may not always be good. Badai kena pada dua-dua rumah tersebut. Satu tetap berdiri, satu roboh. Bukan karena bahannya, tetapi karena fondasinya. Bahannya terlihat dari luar, bisa dilihat. Tetapi fondasinya tidak bisa dilihat. Kalau kita mau jadi manusia yang tidak tergoncangkan, perhatikan fondasi hidup kita.
Dan fondasi hidup kita itu tergantung pada pertanyaan itu. Why? Kenapa? Ada orang why-nya itu merupakan sesuatu bermula dan berawal dari satu posisi yang sangat aman, secure. Ada orang why-nya itu didorong oleh sesuatu yang dia ingin menggapai, dia ingin mendapatkan. Lalu dia selalu merasa dirinya dikejar sesuatu. Tetapi dia kalau ditanyain kenapa kamu ini seperti dikejar sesuatu, tidak bisa tenang, tidak bisa dalam kondisi yang secure, aman. Mereka selalu klaim karena mereka itu ada ambisi, ada visi dalam hidup mereka. Tapi sebenarnya bukan ambisi atau visi. Coba lihat yang berikutnya. Dan apakah Anda juga pernah mengalami, slide yang berikutnya ya. Apakah Anda juga pernah mengalami seperti ini? Ya kan pada hari sudah? Belum ganti? Gimana sih Marsha? Kamu kurang main tuh. Ternyata kamu yang menentukan PowerPoint-nya bergerak tidak. Oke, harusnya sudah pindah ya ke slide yang berikutnya. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut lah ya. Nah, kan berbicara tentang motivasi ya, saya menyatakan 2 kalimat ini. Ada hari-hari tertentu Anda merasa sudah menemukan motivasi. Nah kan motivasi itu api dalam hati kita yang membakar kita untuk terus terdorong, terus mau melakukan sesuatu. Itu motivasi ya. Tetapi ada hari yang lain saudara. Bukan Anda menemukan motivasi, coba lihat tuh. Motivasi yang menemukan Anda. Itu di belakang orang yang sedang lari itu namanya motivasi saudara. Dia bukan lari karena ada sesuatu tujuan di depan. Dia sedang lari karena dikejar sesuatu hal. Dan ini saya sering lihat dalam hidup anak-anak Tuhan saudara. Mereka tidak secure. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Mungkin di sini saya memberikan beberapa ilustrasi dalam bentuk kesaksian dan cerita ya. Kesaksian pertama, bukan kesaksian saya tetapi saya memperhatikan itu ya. Ada satu keluarga beberapa tahun lalu yang saya layani. Suaminya sudah sakit keras. Dan sudah mau meninggal. Satu hari mereka minta supaya saya datang sendiri ketemu mereka di rumah sakit suami istri. Dan pada waktu itu suaminya menceritakan kepada saya tentang kisah hidupnya. Dia lahir dalam keluarga Kristen. Semenjak umur 12 tahun dia sudah melayani di sekolah. Dia anak sekolah minggu, umur 12 tahun sudah main musik. Bahkan umur 16 tahun sudah main di dalam tim praise and worship di gereja. Umur 22 bertemu dengan pasangan hidup di gereja, menikahi menikahi pacarnya, calon istrinya. Kemudian mereka menikah untuk waktu yang sekian lama. Tetapi bapak ini dalam kehidupannya kejebak dengan satu keterikatan dan dosa. Dia jatuh dalam perzinahan berkali-kali. Dan ternyata perbuatannya tidak diketahui oleh istrinya. Dan yang agak mendukacitakan adalah gara-gara perbuatannya masuk dalam perzinahan itu berulang kali dengan bermacam-macam wanita. Dia kena satu virus dan virus itu menyebabkan dia kena satu penyakit yang parah. Dan penyakit parah itu membawakan dia ke ambang maut. Dia sudah mau meninggal. Mungkin beban berat, rasa bersalah itu
ingin dia lepaskan. Lalu dia suruh saya datang supaya dia bisa melakukan pengakuan kepada istrinya. Istrinya syok berat bahwa suaminya sudah melakukan perselingkuhan seperti itu. Syok berat, suaminya sudah melakukan selingkuh begitu, gara-gara suaminya selingkuh begitu sekarang jadi sakit parah begini, bentar lagi akan meninggal dunia. Meninggalkan istrinya sebagai seorang janda dengan memori bahwa bertahun-tahun dia ditipu oleh suaminya. Dan istrinya seorang ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan sendiri. Tidak lama sesudah itu suaminya meninggal. Dan istrinya minta supaya saya melayani di acara penghiburan itu, tutupi peti dan segalanya. Dan ternyata yang tahu cerita bapak ini tentang perbuatannya bertahun-tahun itu cuma saya dan istrinya. Dan saya pun tidak bicara apa-apa tentang hal itu kepada siapapun. Waktu kita sudah tutupi peti, sudah mau dibawa ke tempat untuk dimakamkan, istrinya tanya sama saya, boleh gak dibuka lagi petinya? Dia dibuka lagi. Dia nangis, dia cium suaminya. Kemudian waktu kesempatan untuk dia berucap, memberikan kesaksian. Dia berbicara tentang suaminya seolah-olah dialah manusia yang paling benar di dunia. Dia memuji segala sifat-sifat positif suaminya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendamping, dia tidak menyentuh sedikit pun tentang perbuatan suaminya itu. Supaya menjaga nama baik suaminya di depan anak-anaknya, menjaga nama baik suaminya di depan keluarga besar suaminya. Inilah contoh unshakable. Tidak tergoncangkan. Dia tidak dikejar oleh sesuatu rasa dendam. Dia tahu siapa dirinya dalam Tuhan. Dia tahu siapa dirinya ditentukan oleh perbuatan salib yang sudah lewat. Salib kan sudah lewat. Salib kan tidak bisa dirubahkan lagi. Yesus sudah mati untuk kita. Yesus mati bukan saja untuk orang yang benar, tetapi Yesus juga mati untuk orang yang berdosa. Biarpun orang yang berdosa itu adalah suami kita. Salib itu di 2000 tahun yang lalu. Kita ini adalah manusia yang sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Dan kita memulai dari posisi aman. Sudah selesai. Demikian Tuhan berfirman, sudah selesai, sudah dibayar. Cerita yang kedua, saudara. Ada satu keluarga yang saya layani, mereka keluarga pengusaha, cukup kaya, cukup bersukses, tapi banyak sengketa dalam keluarga itu. Seringkali kalau ada masalah dalam bisnis dengan supplier segala macam, saya walaupun hamba Tuhan disuruh turun tangan tolong mereka. Masalah dengan shareholder juga saya disuruh tolong. Jadi saya merasa saya sudah cukup berjasa buat mereka. Ya, saya sebut ini bukan karena saya merasa saya ini harus diperlakukan istimewa. Kan kenapa? Karena siapa diri kita itu bukan ditentukan oleh keistimewaan yang kita lakukan atau keistimewaan yang kita terima dari orang. Siapa diri kita ditentukan oleh perbuatan Yesus di kayu salib. Nilai kita ditentukan oleh perbuatan Yesus di kayu salib, bukan cara kita diperlakukan oleh manusia. Jangan pernah menurunkan standarmu dari salib kepada pujian manusia.
Tapi satu hari salah satu masukan yang saya berikan kepada kepala keluarga tersebut tidak disukai orang-orang itu. Dan saya tahu dalam hati saya, walaupun dia tidak menyebutkan kepada saya tahu konsekuen daripada dia tidak suka dengan apa yang saya katakan kepada dia, masukan yang saya kasih ke dia, bahwa sesudah itu bukan saja dia tidak akan mau menjalinkan hubungan terus dengan saya, tapi di luar dia akan ngomong hal-hal yang jelek menjelekin saya. Tidak lama sesudah itu, yang kepala keluarga ini bukan seorang laki-laki, tapi seorang wanita. Powerful woman. Tapi dia juga bersengketa dengan suaminya. Kalau dulu waktu bersengketa dengan suaminya saya yang tolong. Sekarang kan dia sudah menjelekin saya. Jadi dia udah cari orang lain untuk membantu dia, melayani dia. Tapi si suaminya karena bersakit hati dengan perbuatan istrinya terhadap dirinya, lalu suaminya telepon ke saya. Dia bilang, "Bapak kan baik." Dia memuji saya, "Bapak kan baik. Bapak kan banyak membantu kita. Tapi istri saya menjelekin Bapak kiri kanan. Bapak tahu nggak apa yang dia ngomong?" Saya kasih tahu, "Gak usah Pak." Sebenarnya dia bukan mau memihak kepada saya, dia mau komporin saya. Dia mau bikin supaya saya benci istrinya karena dia lagi kondisi marah dengan istri. Dan saya bisa membacakan hal itu. Dia berusaha untuk menyakiti hati saya supaya dia bisa merasa dihiburkan. Ada orang begitu, dia hanya bisa dihiburkan kalau dia bisa menyakiti orang lain. Dia mau menyakiti saya supaya saya akan menyakiti istrinya, supaya daripada itu dia akan dihiburkan. Luar biasa kan, rumus begitu. Tapi saya bilang ke dia, kita kan sudah bersaudara dan ini bukan saya hanya basa-basi mau menutup pengalaman atau perasaan saya, bukan. Tapi memang itulah perasaan saya. Karena siapa saya tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan tentang saya itu tidak pernah berubah. Karena itu sudah ditentukan 2000 tahun lalu. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia menjadi anakku dan aku memberikan kuasa kepadanya. Itu tidak akan berubah. Apa kata Tuhan itu tidak berubah karena itu kebenaran. Kebenaran, kalau namanya itu kebenaran, tidak mungkin akan berubah. Yang bisa berubah itu reality, fakta, tapi kebenaran tidak mungkin berubah. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran, hidupmu lah yang berubah, bukan kebenaran. Hidupmu berubah untuk sesuai dengan kebenaran itu. Lalu siapa saya bukan ditentukan oleh apa kata orang. Apakah dia memuji saya atau menghina saya. Lalu saya katakan kepada orang ini, gak apa-apa. Kita kan sudah bersaudara, dalam keluarga akan ada salah paham begini. Tapi Pak, saya tetap mau mengatakan kepadamu apa yang dikatakan oleh istriku. It's okay. Dia katakan apapun, tetap dia adalah aku anggap saudaraku. Yang ketiga, beberapa minggu kemudian istrinya telepon saya, "Pak, saya butuh pertolongan Bapak." Dan saya bilang, "Siap aja Ibu." Itu namanya unshakable, tidak tergoncangkan. Jangan jadi seperti yang kita lihat di gambar ini, saudara. Kita hidup dalam kondisi memang sangat termotivasi tetapi dikejar oleh sesuatu. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Satu saja ayat firman Tuhan. Marcel, tolong main satu lagu yang sangat kencang, yang menyukakan, membahagiakan. Karena kita cuma bahas satu ayat saja. Ayo, coba main. Lagu, ya mainnya lebih cepat lah. Seperti kita mau berpesta begitu. Ayo, cuma satu ayat saja. Ayo.
Kenapa itu nggak bergerak ya? Nah, mari kita membukakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Oke, kamu tenang aja dulu sebentar ya. Sudah? 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Saya membacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4:19, maksud penulis 1 Yohanes yang kita percaya adalah Rasul Yohanes. Dia punya satu tujuan untuk menulis ini. Karena dia mau memastikan bahwa dalam hati kita ini ada kebenaran. Kebenaran yang tidak akan pudar, tidak akan berubah. Yaitu bahwa siapa kita sudah pun ditentukan oleh Tuhan. Posisi kita di depan Tuhan sudah pun terjamin oleh perbuatan Dia. Karena keselamatan itu tidak tergantung perbuatanmu, karena perbuatanmu tidak pernah akan perfect. Tetapi perbuatan Yesus untuk menjadi manusia, hidup taat sebagai manusia dan taat bahkan sampai mati di kayu salib, itulah perbuatan sesungguhnya yang sudah mutlak yang dicari oleh Allah. Bukan perbuatanmu, tetapi perbuatannya. Bukan kehebatanmu, bukan ketaatanmu, tetapi kehebatannya dan ketaatannya ini mesti kita pegang, saudara. Karena kebenaran ini akan merubahkan hati kita, saudara. Akan membuatkan kita bisa bersandar pada Tuhan, bisa percaya pada Tuhan, bisa mengimani saudara sesuatu kepada Tuhan. Kembali lagi menceritakan bapak yang sakit keras itu kan tadi, yang istrinya luar biasa sikapnya. Dia meminta, kemudian setelah dia mengaku dosanya itu, dia bertanya kepada saya, Pastor, sudah didoakan, sudah diurapi dengan minyak, kenapa saya nggak sembuh-sembuh juga? Apakah Tuhan tidak menyembuhkan saya? Berarti Tuhan tidak mengampuni pertobatan saya dari dosa saya itu. Terlalu banyak orang sedang mencari pembuktian. Dan kalau ada bukti baru itu menyatakan tentang wujudnya kebenaran. Kalau saya mau mengaplikasikan 1 Yohanes 4:19 kepada Bapak ini, aplikasinya begini. Bapak, saya lihat dari hari pertama saya melayani Bapak sampai sekarang, penyakitmu tambah keras. Tapi Bapak terus minta supaya saya berdoa. Dalam kondisi sekarang pun kamu sudah bengkak seluruh badan kamu. Sudah 5 hari tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur dia 5 hari. Sehingga satu kali saya datang mengunjungi dia di rumah sakit. Saya tidak bisa mengenal dia, sehingga saya bilang sorry ya, dan saya mau pergi ke tempat lain, ke kamar lain. Saya pikir salah ruang atau dia sudah dipindahkan, lalu dia panggil saya karena saya sudah tidak mengenal dia lagi. Sakitnya sangat parah, tapi dia tetap meminta dia supaya mendoakan sampai detik terakhir. Pastor, doakan supaya saya sembuh. Saya katakan kepada dia begini, bukannya kamu itu beriman agar disembuhkan. Kamu beriman karena sudah diselamatkan. Bukan kita beriman lalu dia mati di kayu salib. Dia sudah mati di kayu salib. Karena kita percaya hal itu, kita beriman. Tolong catat 2 kata ini. Karena, agar. Saya akan menekankan 2 kata ini, karena, agar. Karena, agar. 1 Yohanes 4:19 bertujuan untuk membersihkan hati kita dari racun yang bernama agar. Aku berdoa
agar diberkati. Aku hadir di gereja agar dilihat rohani. Aku melakukan ini agar disukai. Aku melakukan hal ini agar dikasihi, bukan. Kau tidak perlu melakukan apapun agar diberkati, agar dikasihi. Tinggal saja engkau mengartikan karena Dia sudah mengasihimu. Lalu apapun yang kau lakukan itu mengalir daripada kebenaran itu. Karena Dia sudah melakukannya sebelumnya. Saya kasih satu ilustrasi saudara ya. Waktu saya mau berangkat, istri saya tanya saya, apa yang saya bisa bikin untuk kamu bawa? Saya bilang gak usah, di New York makanannya enak. Nanti di tempat penginapan saya breakfastnya bagus-bagus, enak-enak, gak usah dikasih. Enggak lah, saya mau kasih kamu sesuatu, kamu bawa lah. Nah oke, saya bilang kalau mau kasih ya boleh, dia kasih lah, saya bawa ya. Nah sekarang Anda berpikir, apakah istri saya memberikan saya makanan dibawa itu, snack itu dibawa agar saya mengasihi dia? Atau karena saya mengasihi dia dan dia merasa dikasihi, lalu mengalir dari pengalaman yang sudah dia terima itu, dia bikin untuk saya makanan itu. Saya lebih melihat yang kedua saudara. Karena dia tahu dia dikasihi, dia bikin makanan atau tidak gak apa-apa. Tapi karena dia sudah dikasihi, dia sangat terdorong, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dia gak bisa, kalau pada detik terakhir dia bilang sorry bahannya gak ada, saya tertidur, saya gak bisa bikin untuk kamu, it's okay. Demikian juga saudara, ada satu orang yang saya doakan, ditanya saya, pastor apa yang harga yang harus saya bayar supaya nubuatan ini digenapi? Kalau kamu harus bayar harga, kamu tidak usah juru selamat. Yesus mati di kayu salib itu sia-sia. Kalau ini dari Tuhan, ini bakal digenapi. Motivasi dalam hidup Anda, why? Why dalam hidup Anda itu harus dijaga. Mari kita lihat yang berikutnya. Ada 5 alasan kenapa kita mau termotivasi saudara. Kita digerakkan untuk melakukan sesuatu hal itu, ada 5 hal saudara. Yang paling bawah itu warna merah, warna oranye, warna hijau muda, hijau lebih tua sedikit. Dan kemudian yang paling atas itu hijau yang paling tua ya saudara ya. Jadi kita mulai dari bawah ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Nomor 1 warnanya apa? Nomor 2? Oke betul. Nah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu semuanya itu racun. Kalau Anda memiliki, Anda tergerak oleh motivasi seperti itu, Anda sedang tergerak oleh racun, toksik. Walaupun Anda melakukan kebaikan itu tidak bisa berkelanjutan, nanti Anda akan capek Anda. Itu semua 1, 2, 3, 4 itu racun yang bernama agar. Aku mau taat agar menghindari kritikan. Aku takut nanti apa kata orang. Aku mau taat agar menghindari konsekuen. Aku takut masuk neraka, lalu aku mau hidup benar. Aku takut nanti hidup sendiri, gak ada orang yang masak untuk saya. Nanti aku mati sendiri lalu aku menikah.
sudah menikah lalu punya anak. Atau yang pertama itu, aku married supaya orang tidak berandai-andai, aku ini apa? Kenapa gak menikah, gak lakukah? Lalu menikah juga, menghindari kritikan orang. Yang ketiga, wah ini kelihatannya lebih bagus loh ya. Aku taat, bukan karena aku takut kritikan, takut konsekuen, karena aku mau mendapatkan berkat. Itu oke lah, not bad lah. Tapi aku melakukan agar mendapat berkat. Bayangkan saudara, kalau istri saya anak konglomerat, saya menikahi dia agar mendapat berkat keluarga konglomerat. Honey, I want your money. Coba begitu saudara. Apakah haniku akan merasa sangat aman? Tapi yang keempat, itu kedekatan lebih rohani lagi. Gak apa-apa. Aku married karena mau menyenangkan Tuhan. Aku sebenarnya gak suka sama kamu. Tapi Tuhan suruh aku menikahi kamu. Ini bukan pernikahan. Ini sebentuk pelayanan. Kasihan dong. Kalau ada seseorang dinikahi gara-gara Tuhan suruh dia. Ada satu hamba Tuhan yang cukup besar. Secara private dia ngatakan ke saya gak suka dengan pasangan saya. Tapi saya nikahi dia karena Tuhan yang suruh. Dan saya bilang ke dia, pasanganmu tahu? Iya dia tahu. Karena kalau aku dalam kondisi waras tidak pernah akan menikahi dia. Karena Tuhan yang suruh. Saya gak pernah dengar Tuhan suruh sesiapapun menikahi seseorang kecuali yang namanya Hosea. Dan kasihan sama Hosea. Dan itu bukan normatif saudara ya. X itu apa? X itu yang sebenarnya, yang membebaskan. Ya. Kalau di sebelahmu itu pasanganmu ya, siap-siap aja saya akan suruh kamu menyatakan. Pasanganmu ada di sini kan? Nah, kamu mau turun bersama dengan dia? Boleh, oke, pergi bersama dengan istrimu ya. Nah, untung dia bilang, apakah Tuhan yang suruh? Kalau orangnya dewasa ya, ditanyain kenapa kamu pilih itu? Jawabannya, karena aku mau. Di Mazmur pasal 40 ayat 8 ditulis di situ. Di dalam kitab itu dikatakan, menjadi kesukaanku untuk melakukan kehendaknya. Gak ada seseorang pun yang merebutkan nyawa Kristus kecuali dia yang menyerahkannya dengan rela hati. Dia yang memilih. Dulu ada sepasang suami istri yang datang ke saya, itu agak lama. Mereka sudah 18 tahun menikah, tapi menurut mereka hanya bahagia tahun pertama. Luar biasa loh ya. 18 tahun menikah, tahun pertama bahagia, 17 tahun tidak bahagia. Itulah yang namanya stamina Bapak Ibu. 18 tahun menikah, 17 tahun tidak bahagia, tapi tetap bersama, itu namanya stamina. Lalu waktu mereka datang, mereka ceritakan, mereka itu selalu berentam, apapun berentam ya. Misalnya naik mobil, nyetir itu kalau yang satu mau pakai Google Maps, satu mau pakai Waze, itu pun berentam. Nah berentam di situ. Mau pakai stasiun radio berentam di situ, semua berentam saudara. Lalu saya bilang sama mereka, kalau kalian ini dalam hal yang paling sepele pun tidak cocok, ngapain dulu saling memilih? Si bapaknya marah, ibunya juga marah. Pak, saya gak pernah milih dia. Dia pun kalau jujur gak pernah memilih saya. Habis gimana bisa menikah? Kami gak ada pilihan lain. So, saya suruh sama ibunya, kamu pulang. Saya ngobrol dengan bapak. Ya benar Pak, bapak ini yang bermasalah. Saya enggak usah dikasih konseling. Dia yang harus dikasih konseling. Ya enggak, ibu pulang aja pulang. Ibunya pulang, saya bilang sama bapaknya,
kamu mulai hari ini selama 6 minggu, 7 hari setiap minggu, 6 minggu, 42 hari, kamu harus setiap hari 5 kali sehari. Ya langsung lihat saya, Pak, ini siapa yang suruh? Tuhan kah? Waduh. Jadi saya tidak mau bilang iya atau tidak. Saya guna cara yang penuh dengan kebijaksanaan, hikmat bijaksana. Saya nggak bilang iya, saya nggak bilang enggak. Saya bilang, terserah dia menafsirkan, itu maksudnya apa. Saya bilang, oh iya Pak, siap saja Pak, kalau itu Tuhan yang suruh. Nah ini teknis-teknis yang nggak diajarin di sekolah Alkitab. Selama 6 minggu, 7 hari seminggu, 5 kali sehari. 5 dikalikan 5 dikalikan 7 dikalikan 6. 150 kali itu ya, kira-kira ya. No. 210 kali. Kamu akan katakan kepada istrimu, dulu aku gak sadar. Sekarang aku sadar, ternyata aku memilihmu. Pak, itu gak benar Pak. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya lakukan. Ya emang itu gak benar. Kalau gak benar gimana bisa bertahan 17 tahun, 18 tahun. Setelah 6 minggu dia laporin ke saya, Pak. Itu suara Tuhan itu benar Pak, luar biasa. Sekarang jauh lebih bagus. Coba kamu ceritain. Karena saya tahu itu bukan suara Tuhan. Yang kasih instruksi itu saya. Tapi karena dia percaya itu suara Tuhan, dia lakukan. Tapi saya juga pingin tahu ya. Kalau ada seorang suami bisa mengatakan itu 5 kali sehari kepada istrinya, itu Marcel catat itu ya. Kamu sudah harus besok, mulai besok kamu lakukan itu nah ya. Nah, saya ada beberapa proyek. Satu proyek begitu 5 kali sehari, 7 hari seminggu, 6 kali 6 minggu ya. Atau ada program lain, Marcel juga bisa itu. Setiap hari harus cium istri 20 menit. Anda pilih program mana itu, A atau B? Ternyata program B itu dibuktikan oleh satu perusahaan asuransi di Texas bahwa suami yang mencium istrinya 20 menit satu hari, dia punya klaim tuntutan asuransi mobil berkurangan. Jangan ketawa dong, itu riset. Terserah Anda. Tapi suami yang cium istri, bukan istri yang cium suaminya loh ya. Nah, oke. Jadi dia bilang, waduh, waktu awalnya saya ngatakan itu ke istri saya itu rasanya canggung, rasanya seperti saya berbohong, berdusta. Tapi kemudian setelah beberapa minggu, saya keluar dari rumah lupa untuk mengatakan itu. Sepanjang hari saya berpikirnya apa yang kurang, oh ternyata aku lupa memberitahukan kepada istriku dan ini sudah masuk waktunya untuk aku menyatakannya untuk kali ketiga. Lalu dia telepon istrinya, hey honey, bukan aku yang kebetulan dengan engkau, aku yang memilih engkau. Itu kali pertama ya honey ya, yang kedua, yang ketiga, waduh. Dia tidak mau kehilangan gilirannya itu, dia hitung itu sangat berdisiplin. Lalu apa yang berlaku setelah 6 minggu? Pastor setelah minggu ya saya pulang ke rumah itu dipijitin kakinya, dikasih kopi lebih enak dari Starbucks. Saya benar-benar iri loh. Yang ngasih nasihat itu saya, walaupun dia menyangka itu Tuhan. Saya aja gak pernah ngalami hal itu. Jadi saya pulang ke rumah Marcel. Dan saya coba program pertama itu. Setelah 7 minggu ada hasil. Selama 6 minggu ya nggak ada hasil. Lalu saya katakan kepada istri saya, loh ini kesaksian saya lakukan dengan jemaat, ya ada hasil. Kok karena kamu ada hasil? Besoknya dia beliin alat untuk saya pijit kaki. Dia bilang, nah saya kasih alatnya aja. Tuhan itu baik.
dan adil, tapi hidup ini tidak baik dan tidak adil. Nasihat saya loh, dia dapat manfaat berkat, saya sendiri nggak dapat, cuma dapat alat aja. Nah, yang X itu apa? Karena dia mengasihi aku bebas memilih dengan bijaksana. Aku bebas untuk mengasihi siapapun. Aku bebas mengampuni sesiapapun. Aku bebas untuk bergerak ke satu hal walaupun itu halnya baik, benar. Tapi saya belum tahu apakah itu persis rencana Tuhan. Tapi aku masuk dulu. Nanti kalau salah Tuhan luruskan. Karena Tuhan tidak pernah akan angkat tangan daripada aku. Karena dia sudah mengasihi aku. Satu kali di Australia, di Sydney. Nanti selain kali saya akan kasih cerita yang seluruhnya ya, tapi ini saya kasih cuman endingnya aja. Ada seorang supir taksi, atas alasan tertentu waktu saya ngobrol dengan dia di mobil, dia mau traktir saya sama keluarga saya makan malam. Tapi saya bilang sudah punya acara rencana lain. Jadi dia bilang no, kamu ada acara rencana dengan siapa? Saya bilang ada teman-teman, berapa orang itu? 8 sama keluarga saya 4, 12. Semua 12 saya traktir. Kamu pergi aja ke satu restoran itu. Berapa daripada bapak ibu pernah ditraktir makan malam di satu restoran di satu kota yang cukup besar, berarti mahal. Pernah ditraktir oleh supir taksi, coba angkat tangan. Gak pernah kan? Nah, ini dia bukan hanya mau traktir saya, dia mau traktir 12 orang. Lalu waktu saya kasih tahu sama teman-teman saya, mereka nggak percaya, saya pun tidak percaya. Tapi orang itu sudah kasih alamat segala, dia bilang pergi ke tempat itu kita makan malam situ. Dia bilang kita makan malam, jadi oke lah kalau dia ada nanti kita makan malam bersama dengan dia. Waktu pergi ke restoran itu tidak ada dia. Tapi manajer restoran itu waktu melihat saya, nyamperin saya bilang, kamu teman dari orang ini kan, dia supir taksi, dia udah kasih tahu, kamu sama rombongan kamu 12 orang makan di sini dia yang bayar. 12 orang di rombongan itu, 11 orang makan pesan segala hal, termasuk lobster segala, mereka makan dengan tenang, enak, menikmati. Saya tidak bisa menikmati. Karena saya masih kurang yakin. Saya pesan yang paling murah saja karena saya takut nanti kalau nanti dia nggak bayar. Harusnya saya yang bayar. Mereka sangat yakin, mereka itu sudah yakin bahwa ini sudah dibayar lalu mereka enjoy. Saya pesan yang paling sedikit agar nanti tidak harus bayar terlalu mahal. Tapi mereka makan dengan menikmati karena yakin sudah dibayar. Lalu si manajernya datang, "Sir, saya lihat kamu cuma pesan yang murah-murah." Dia bisik, "Please sir, it's already paid for." Udah dibayar, karena sudah dibayar. Cobalah pesan lagi Pak. Gimana kita nggak bisa menikmati kehidupan kekristenan karena kita merasa keselamatan itu semua di depan, belum yakin, belum pasti. Kita tidak yakin keselamatan itu bukan peraturan tapi hubungan. Dan hubungan itu dijalin pada waktu engkau percaya. Dan dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidup Anda. Dan Roh Kudus itu berada dalam diri kita itu selama-lamanya. Karena, bukan agar. Karena, bukan agar. Oke, sekarang lihat ke pasanganmu. Karena aku mengasihi engkau, katakan kepada dia. Karena itu program cium 20 menit itu bukan sekarang loh ya. Itu nanti pulang ke rumah. Saya mau selesaikan khotbah saya. Karena aku mengasihi engkau, katakan sekali lagi, segala uangku milikmu. Kok Marcel gak ngomong tuh? Because I love you, all my money is yours. Please tomorrow go shopping. No, kamu ngomong ke pasanganmu.
Aku memilihmu. Aku memilihmu. Bukan suara Tuhan. Bukan karena gak ada pilihan lain. Bukan karena takut hidup sendiri. Bukan takut nanti apa kata orang. Bukan karena aku mau dapat berkat. Tapi aku memilih engkau. Seperti Yesus berfirman kepada murid-muridnya, bukan engkau yang memilih aku. Aku memilih engkau. Big idea Bapak Ibu, kita anak Tuhan, hidup dengan berani karena kita sudah dicintai. Bayangkan kalau pasanganmu tahu, dia bermula dengan posisi dicintai. Bayangkan kalau kita tahu tiap hari waktu kita bangun pagi, it's a new day. Hari yang baru, aku dicintai. Besok pun aku dicintai. Hari ini, ayo saya keluar karena bukan dikejar oleh beruang. Karena di belakang saya itu ada salib. Salib itu berarti aku harus berani. Aku boleh coba. Bukan liar walaupun bebas. Bebas tidak sama dengan liar. Aku tidak takut harus mengalah. Aku tidak takut harus tunduk. Aku juga tidak takut bangkit dari kegagalan. Karena dia menyertaiku. Nah, berikutnya. Ada dua macam motivasi, ada dua macam why dalam hidup orang. Why yang pertama itu terjawab begini, karena kan sudah ada satu kejadian, itu sebabnya, itu sudah kejadian, lalu dari kejadian itu ada akibat. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, akibatnya aku sekarang bisa hidup dengan bebas. Sebab, akibat, karena. Atau kita bisa hidup dengan cara yang kedua itu, agar. Sekarang semua, mana agar itu? Sekarang semua tergantung kepada tindakan dalam hidupku. Tindakan dalam hidupku. Dan aku juga mesti pastikan tujuan hidupku tepat. Emang tujuan itu benar, bagus. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang saudara, kita juga tidak tahu. Kita menuju ke sana tapi Tuhan punya satu rencana yang lebih besar dari itu saudara. Rencana Tuhan lebih besar dari tujuan yang ada di depan mata kita itu. Mari saudara, move to slide please. Move ya, one more slide ya, oke bagus. Nah coba ya saudara kita lihat. Apa yang berlaku kepada anak-anak yang punya pandangan-pandangan seperti yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri itu warna hijau bukan? Oh abu-abu ya, oke. Sebelah kiri itu abu-abu ya. Yang sebelah kanan itu apa? Biru muda, betul. Nah, bayangkan kalau dalam hati seorang anak ada pikiran seperti ini. Aku bekerja keras karena orang tua saya mengasihi saya. Itu yang abu-abu kan? Oke, saya bertanya dulu Anda jawab ya. Apakah kalau kalimat abu-abu ada anak seperti ini pikirannya, pola pikirnya, anak ini bekerja keras enggak? Bekerja keras enggak? Bekerja keras. Nah sekarang kita lihat yang biru muda. Saya bekerja keras agar orang tua saya mengasihi saya. Apakah anak yang ada kalimatnya tertulis di bagian biru muda itu bekerja keras enggak? Dua-dua bekerja keras kan?
Kemungkinannya kalau dua-dua bekerja keras, dua-dua juga akan berhasil, akan sukses. Karena orang yang bekerja keras itu akan ada hasilnya. Tapi Anda bisa membayangkan kan saudara, apa yang berlaku dalam jiwa yang abu-abu, jiwa yang biru muda. Yang lanjut, yang abu-abu itu dalam hatinya itu aman. Dia tidak akan mengalami yang namanya sindrom anak sulung. Apa itu sindrom anak sulung? Sindrom anak sulung itu berbicara tentang perumpamaan seorang ayah yang punya dua anak sulung, anak bungsu kan. Kan anak sulungnya mengatakan, aku kan sudah melakukan semua untuk menyukakan hati Bapak, tapi Bapak gak pernah memberikan lembu tambun itu untuk saya berpesta dengan teman-teman saya. Dan bapaknya mengatakan, bukankah engkau bersama dengan aku dan semua menjadi milikku, menjadi milikmu. Dan sekarang adikmu yang telah hilang sudah kembali. Apakah engkau tidak bisa bersuka cita untuk adikmu? Kan posisimu itu aman. Selama ini aman. Ternyata ya anak bungsu itu lebih mengerti tentang rasa aman. Karena dia berpikir, mendingan aku pulang aja ke papaku ya. Kalau aku pulang ke papaku, mungkin aku bisa diperlakukan sebagai salah satu dari pekerja-pekerja papaku pun lebih bagus dari nasibku sekarang yang melarat dan menderita. Ya saya nggak bilang yang anak bungsu itu pun tepat. Karena perumpamaan ini perumpamaan yang agak menyedihkan. Bapak yang baik. Tapi dua anak-anaknya tidak mengerti posisi abu-abu ini. Kedua, yang abu-abu itu akan didorong oleh pengalaman. Bukan pengalaman yang bakal ditempuh, tapi pengalaman bahwa aku dikasihi. I'm safe, I'm good. Nah ini bukan harus, ini bukan saran ya, ini cuma kehidupan saya karena saya sering pergi-pergi perjalanan, jadi kalau bank mau kontak sangat susah. Lalu semua urusan bank, rekening, rumah, mobil segala itu atas nama istri. Kalau istri saya satu hari mau meninggalkan saya, ya saya hidup menderita aja. Tapi karena Tuhan mengasihi saya bisa bangkit lagi kan. Nah itu pikiran saya yang sangat naif mungkin ya. Tapi saya yakinlah tidak terjadi begitu. Nah, but that's a separate point. Nah, harusnya saudara, istri saya mengalami sekarang loh, ini saya aman. Saya nggak takut ditinggalkan miskin. Saya aman. Nah, waktu istri saya dijadikan aman, dia tidak hidupnya liar. Dan itulah harusnya menjadi sikap orang yang sudah penuh mengalami anugerah kasih karunia. Kan ada orang bertanya ke saya, Pak, Bapak percaya nggak kasih karunia yang ekstrim? Kasih karunia yang ekstrim itu seperti bertanya kepada saya, Bapak ngerti nggak pria yang cowok? Emang pria udah cowok? Emang yang namanya kasih karunia itu ekstrim. Kalau tidak layak dikasih sesuatu, dikasih juga itu. Nah, emang saya mau tanya di sini. Ada nggak suami di sini semua uang aset semua diserahkan hanya ke istrinya sekarang? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Ada nggak yang sebodoh saya di sini? Ada nggak? Saya hanya bicara kepada suami-suami saja ya. Ada nggak suami-suami di sini yang semua aset harta sudah diserahkan ke istrinya? Sudah ya? Oke, ternyata kita berdua sama ya. Oke. Yang lain ada enggak? Oke, enggak ada ya. Oke. Nah, jadi ini namanya anugerah kan? Kita sudah berikan anugerah kan? Karena istri kita diberikan sesuatu yang agaknya ekstrim. Jadi enggak usah bilang itu kasih karunia ekstrim, memang sudah ekstrim tuh. Kasih karunia itu ekstrim. Nah, emang ya Pak ya, kalau Bapak dengan saya, emang kita nggak ada penghasilan, kemudian kita bilang semua penghasilan kita kasih ke istri, itu pun namanya kasih karunia.
Itu penyesatan diri. Emang itu miliknya dia, bukan milik kita. Kalau yang bayar hutang itu, yang lunasi semua cicilan itu dia. Memang itu miliknya dia, haknya dia. Lalu orang tanya saya, Bapak percaya nggak kasih karunia yang ekstrim? Saya bilang, biar yang ekstrim itu dihilangkan saja, karena kasih karunia sudah ekstrim. Bayangkan kalau anak saya ulang tahun, saya keluarkan uang dari rekening anak saya, kemudian belikan sesuatu untuk anak saya bilang, ini papa beliin hadiah untukmu. Itu bukan kasih karunia. Memang kasih karunia itu memberikan sesuatu yang bukan milik orang tersebut, yang memang dia tidak berhak mendapatkannya, lalu dia mendapatkannya. Apabila seseorang menyadari bahwa dia dikasihi dulu sebelum dia dapat nilai sekolahnya. Dan yang paling menyakitkan, saya tahu, saya mengerti sebagai orang tua, kalau nilai sekolah anak itu tidak bagus tapi tetap dikasihi, itulah yang namanya kasih karunia anugerah. Dan Anda lakukan itu terus, tidak pernah akan sia-sia. Karena mendingan anak yang ada di abu-abu daripada anak yang ada di biru muda. Karena akhirnya anak itu akan mengerti. Status aku dalam keluarga ini berdasarkan posisi aku. Aku dibilang anak. Aku punya tempat di rumah ini. Karena rumah ini adalah rumah papaku. Karena ini rumah papaku, ini juga rumahku. Aku tidak bayar cicilan, aku tidak bayar DP, tapi aku punya posisi di sini. Mana kau tahu, kalau aku nggak bayar posisi, masa dikasihi oleh orang tuaku? Nah, bagaimana dengan anak yang satu lagi itu, coba lanjut. Anak yang satu lagi itu akan bekerja keras. Tapi dia sampai kapanpun tidak akan merasa terpenuhi, tidak akan aman. Dia selalu akan ada tensi dalam hidupnya, tegang. Karena memang ada ekspektasi tertentu, dia mungkin malam tidak tidur cukupnya, saudara. Mungkin dia sering akan doa puasa. Seringkali kalau saya lihat orang doa puasa, bukan salah doa puasa, nggak apa-apa ya. Doa puasa nggak apa-apa ya. Tapi jangan berpikir doa puasa itu mengubahkan Tuhan. Jangan berpikir doa puasa itu menggerakkan Tuhan. Doa puasa itu hanya mengubahkan kita. Doa puasa itu bukannya menjadikan Tuhan yang pelit itu mau sekarang tiba-tiba terpaksa untuk memberikan. Karena doa puasa itu sudah menjadi satu password untuk membukakan harta di sorga. Bukan. Tapi akan ada perbuatan dan perilaku anak-anak ini yang akan sangat tension sekali, saudara. Dan mereka tidak berani prestasinya menurun. Nah, ini baru bicara sikap dan perasaan anak di dalam rumah. Bagaimana dengan yang berikutnya? Bukan lagi bicara anak kita, tapi bicara kita sebagai anak Tuhan. Lanjut. Aku mentaati Tuhan, ini abu-abu kan? Karena Dia mengasihi aku. Nah, yang abu-abu itu akan mentaati Tuhan tidak? Ya, tetap mentaati Tuhan. Nah, bagaimana dengan yang biru muda itu? Aku mentaati Tuhan karena aku gak yakin. Aku tidak merasa terjamin. Aku ini belum rasa aman dan aku tidak rasa selamat. I'm not safe. Saya harus bayar harga. Aku mentaati Tuhan agar Dia mengasihi aku. Apakah dia mentaati Tuhan? Ya tetap. Lalu saudara, dari melihat ke perilaku orang dalam Tuhan itu, kita susah membedakan seperti rumah yang dibangun atas batu, rumah yang dibangun atas pasir, kita susah membedakan. Ini yang abu-abu atau yang biru muda.
Dan sama aja saudara ya, coba langsung dimunculkan ya. Ya satu lagi tuh. Ya sama aja saudara. Tapi rupa-rupanya, walaupun mereka kelihatannya sama, tapi ternyata mereka tidak sama. Dua-dua dari luar kelihatan, waduh ini sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Tapi ada dari satu tempat yang aman. Satu dari satu tempat yang selalu merasa tegang. Satu, apabila Tuhan tidak berbicara pun dia akan paksakan Tuhan berbicara. Saya seperti ada satu jemaat saya, apapun yang dilakukan itu selalu mesti dengan suara Tuhan. Dan dia itu suka telepon kapan aja. Jam 2 pagi ditelepon. Bapak pernah ditelepon jemaat jam 2 pagi? Itu gak apa-apa kalau memang ada masalah serius. Tapi jam 2 pagi itu telepon. Ya Bapak Ibu ya, mau tahu suara saya jam 2 pagi begini. Halo. Bapak lagi apa Pak? Saya lagi di alam roh. Bapak di alam roh ya? Iya. Lagi apain? Sedang berdoa supaya Tuhan menggerakkan kamu menelepon aku. Pak, saya gak bisa tidur. Ya, saya tahu kamu gak bisa tidur. Lalu engkau merasa aku juga tidak berhak untuk tidur. Pak, gini besok aku mau ambil Lexus baru Pak. Iya. Tapi saya belum tentukan harus yang biru atau yang merah. Menurut Bapak bagaimana? Kalau begini aku sudah serius. Oh demikianlah. Karena saya nggak boleh bilang itu suara Tuhan. Saya bilang demikianlah. Kamu ambil dua-duanya. Tapi saya hanya butuh satu Pak. Ya saya juga butuh satu lagi. Bapak mau yang mana? Gak apa-apa, kau ambil yang biru, aku ambil yang merah. Kau ambil yang merah, aku ambil yang biru. Yang penting kau belikan 2, saya ambil 1. Karena ada yang profit, ada yang profit. Lo emang percaya kalau warna biru hidupmu akan lebih hoki dari warna merah? Emang lu percaya begitu? Aku ingin membeli yang biru agar nanti hidupku akan sukses. Dan ketawa dong. Jangan-jangan antara kita juga ada begitu. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 dan ayat. Siapa suruh kalian naik? Pendengaran ini kurang. Bukankah saya suruh mari kita berdiri? Udah saya bilang jangan naik tapi tetap juga dia naik. Gimana ya? Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Saya sekarang bebas sedikit memberikan sedikit pencerahan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita ini bebas. Kita free untuk mengasihi sesiapa saja. Apakah dia layak dikasihi, apakah dia menyukai kita, nanti akan menusuk kita, pernah berbuat jahat ke kita atau pernah berbuat baik kepada kita. Kita ini bebas mengasihi sesiapa saja. Bukan kita mengasihi sesiapa saja agar nanti Tuhan akan mengasihi kita, bukan. Kita bebas mengasihi, mengampuni,
Kita bebas merangkul siapa saja. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apabila orang berawal dengan kasih, dia akan penuh dengan keberanian. Keberanian itu bukan berani untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Dia berani mengampuni orang. Dia berani berbuat baik. Dia berani taat. Tetapi apabila itu dimulai dengan ketakutan, karena apabila tidak ada kasih, di situ akan ada ketakutan. Tapi apabila kasih disempurnakan, ketakutan dilenyapkan. Tapi apabila diawali dengan ketakutan, takut kenapa? Aku harus lakukan ini agar nanti ini kita bertransaksi dengan Tuhan. Aku lakukan ini agar nanti, loh udah berdiri sini nggak ngapain, kamu duduk sini kamu nggak main. Ini di belakang tuh William tuh lagi iri loh. Kenapa hari ini aku banyak mengasihi dia? Sebentar lagi nanti bagiannya William ya. Apa tadi saya bilang tuh? Kita bukannya mengasihi karena takut. Takut nanti aku kalau tidak mengasihi nanti aku masuk neraka, ini enggak. Tapi kalau orang mulai dengan ketakutan, akan berakhir dengan kepura-puraan, saudara. Apabila orang tidak bermula dengan kasih, untuk dia berjalan jauh itu harus high maintenance, harus banyak tepukan untuk dia, harus banyak dipuji, harus hancur. Satu waktu ada seorang istri komplain ke saya ya. Loh, dia bawa suaminya. Dia mengheret suami datang ke depan saya. Pak, coba dikhotbahin dia Pak. Kenapa? Dia tidak mengucapkan ke saya bahwa aku mengasihi engkau. Kita sudah menikah 25 tahun Pak. Dia tidak mengucapkan ke saya. Coba kamu kasih tahu dia supaya mengucapkan saya. Gimana saya mau kasih tahu mengucapkan? Saya pun bukan tiap hari mengucapkan ke istri saya. Ya kan Marcel, kamu tiap hari mengucapkan ke istrimu. Kamu program itu. Oke, silakan. Kamu satu hari berapa kali mengucapkan kepada istri kamu bahwa kamu mengasihi dia? At least once. Itu kamu hitung-hitung. Pakai HP untuk ingatkan kamu ya. Oke, kalau kamu one time, ya pastikan one time aja ya. Jangan two time, jangan three time. Karena istrimu tuh peka sekali dong. Kalau kamu tiba-tiba 2 kali, 3 kali, dia akan mulai curiga. Dia punya kesalahan apa? Lalu karena saya sering lupa-lupa, kemarin saya berapa kali, udahlah gak usah saya ngomong apa-apa. Lalu gimana saya mau khotbahin Bapak itu? Saya aja gak melakukan. Lalu saya tanya sama Bapak, ya gak apa-apa lah dipaksain sama istri. Saya tanya, kenapa Bapak gak ngomong ke istri bahwa Bapak mengasihi dia? Dia bilang 25 tahun lalu di pesta peresmian, bukan pesta, di acara peresmian pemberkatan pernikahan kami, saya sudah ucapkan di situ. Nanti kalau saya berubah pikiran, saya ngomong lagi. Kan sudah diawali begitu. Masa saya mesti kasih tepukan tangan terus, ya aku mengasihi kau mengasihi aku. Itu hati istrimu tuh bukan seperti mesin mobil harus dikasih bensin terus. Besok berapa kali kamu akan sebutkan ke istri kamu? Program lain ya kamu ya. Nah ini kata firman Tuhan. Karena kita memulai dari posisi sudah selesai. Kita bebas mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saya selesaikan dengan 3 poin ini. Karena dia mendahuluimu,
karena Dia menerimamu, karena Dia menjaminmu. Saya tahu Anda gak akan puas pulang kalau tidak ada pantun, lalu saya bacakan. Pagi di Brooklyn angin menembus bahu. Sore di Bandung langit mulai biru. Karena Dia mendahului, menerima, menjamin langkahku, hatiku tidak tergoncangkan, berjalan tegap selalu. Demikian Tuhan berbicara kepada kita. Ini suami istri kan? Ya. Saya mau berdoa sebentar untuk kalian, oke? Lain kali duduk di depan. Kali ini saya maafkan. Ada satu orang bernama Stephen. Siapa itu saya tidak tahu. Tapi Tuhan akan menggerakkan orang tersebut untuk menjadi seorang yang menjembatani situasi kamu ke apa yang harus menjadi penuntasan satu proses yang belum selesai. Ada satu transaksi yang kayaknya harusnya terselesaikan. Tapi maju mundur, saya mau menyatakan maju aja. Maju. Karena Tuhan akan Tuhan sudah menyediakan. Cuma Anda belum mengalami, tapi Tuhan sudah menyediakan. Dan Tuhan akan merealisasikan, memanifestasikan dalam hidup kalian. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah Bapak Ibu ini dalam nama Yesus. Hamba-hambamu sudah mendengar firman-Mu. Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu tidak kembali sia-sia kepadamu. Melainkan menggenapi segala tujuan Engkau mengutus firman itu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, meteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Dipersilakan tim PAW-nya ya.